Nah, hari keempat ini kita belajar tentang sarapan ideal. Sarapan yang ideal. Apa sih sarapan yang ideal itu? Sarapan yang ideal itu adalah sarapan dengan sumber protein yang seimbang. Nah, di sini pada gambar ini ada 3 grafik. Grafik yang pertama itu yang hijau-hijau ini adalah level gula darah normal kita ya. Kemudian yang kuning itu adalah level gula. Kemudian yang gelombang satunya lagi adalah level insulin. Jadi teman-teman, ini grafiknya dari pagi ke sore hari. Kita lihat grafik yang pertama ya. Jika kita sarapan pagi-pagi, itu sarapan dengan gula yang tinggi, maka insulin kita juga akan naik sebanyak atau setinggi gula yang kita konsumsi pagi hari. Kemudian insulin akan turun ketika gulanya habis. Nah, ini yang merah-merah ini adalah saat tubuh merasakan lapar. Nah, ketika kita lapar, kita tidak tahu harus makan apa, kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan, maka kita akan makan lagi dengan makanan yang tinggi gula. Kemudian terjadi kenaikan gula darah yang tiba-tiba, kemudian insulinnya juga naik tiba-tiba, dan terjadi lagi siklus yang sebelumnya. Kemudian akan terjadi lagi rasa lapar. Nah, selanjutnya akan seperti itu terus sampai dengan malam dan sampai dengan besoknya. Nah, kemudian pada grafik berikutnya, grafik 2, itu adalah keadaan gula darah apabila kita tidak sarapan pagi-pagi. Jadi yang pertama pastinya lapar ya. Nah, setelah merasakan lapar, kemudian kita makan dengan gula yang tinggi. Pada grafik kedua ini sebenarnya sama saja dengan grafik yang pertama. Kita memasukkan gula yang tinggi ke dalam tubuh, hanya saja kita hanya memindahkan atau menggeser waktunya. Kalau di grafik 1 kita mengawali sarapan dengan yang tinggi gula. Kemudian di grafik yang kedua kita mengawali hari itu dengan tidak sarapan. Tapi hasilnya akan sama. Gula darah kita akan naik juga ketika kita isi dengan gula yang tinggi, insulin juga akan naik, kemudian dia akan tiba-tiba turun di bawah level gula darah normalnya, kemudian akan terjadi rasa lapar, kemudian akan seperti itu terus sampai bahkan ada yang disebut dengan namanya makan tengah malam atau makan malam-malam, bukan makan malam ya. Nah, ini akan terjadi apabila kita melewatkan sarapan. Jadi sarapan seperti apa sih yang baik? Kita lihat grafik yang di bawah ya. Nah, ini sarapan yang baik itu, sarapan yang ideal itu seperti grafik yang bawah ini. Jadi apabila kita sarapan dengan gula yang rendah, maka insulinnya juga akan mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Jadi insulinnya nggak naik turun. Nah, insulinnya nggak naik turun sehingga akan mempertahankan rasa kenyang lebih lama. Jadi kalau kita sarapannya jam 7 tuh 4-5 jam berikutnya baru kita lapar jam 12. Jadi nggak ada tuh yang namanya udah sarapan jam 7, sarapan lagi jam 9, sarapan lagi jam 11. Nah, untuk menghindari itu, jadi kita pilihlah sarapan dengan yang rendah gula.